Selamat sore pemirsa Era TV dimanapun Anda berada. Kembali kami hadirkan informasi di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Ikhwan Nazli yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual pemirsa Era TV. Saat ini kita sedang berada di kantor sekretariat Dewan Pimpinan Cabang HNSI Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Dumai. Kita akan mewawancarai Ketua DPC HNSI yaitu Ibu Nita Haryani. Baik pemirsa Era TV dimanapun Anda berada, saat ini kita sedang berada di Sekretariat DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Nah, di sini saya bersama dengan Ketua DPC HNSI Kota Dumai, yaitu Ibu Nita Haryani ya Bu ya. Iya. Selamat sore Bu. Selamat sore Mas. Selama adanya DPC HNSI di Kota Dumai ini, selama kepemimpinan Ibu Nita, sejauh mana potensi Laut Dumai menurut DPC HNSI Dumai? Jadi saya gambarkan di sini untuk potensi Laut Dumai itu sendiri. Sebenarnya Laut Dumai ini mempunyai ekonomi, ya ekonomi nelayan untuk peningkatan khususnya ekonomi nelayan. Bagaimana nelayan itu mendapatkan memenuhi kebutuhannya itu dapat di Laut Dumai. Karena di Dumai ini lautnya ataupun perairannya itu lalu lintas pelayarannya itu internasional. Nah, dia melalui Selat Malaka dengan berhadapan langsung dengan Malaysia. Nah, makanya kalau ekonomi masyarakat khususnya nelayan itu meningkat bisa dari hasil ataupun potensi yang didapatkan, salah satunya adalah dalam penangkapan ikan, kemudian udang, dan hasil-hasil kekayaan yang ada di dalam laut. Itu bisa dinikmati, bisa didapatkan oleh nelayan kita sendiri. Itu sangat berpotensi. Nah, seharusnya nelayan kita di Kota Dumai dengan potensi yang besar seperti ini bisa terpenuhi, sekali lagi saya sampaikan, terpenuhi paling tidak kebutuhan nelayan kita di Kota Dumai. Nah, ini potensi kita Dumai sangat kaya sekali. Artinya Dumai ini arung lautnya itu menyatu dengan Selat Malaka ya? Iya, iya. Jadi berhadapan dengan Selat Malaka dia, karena termasuk internasional kita ini kan. Baik Bu, seberapa banyak kelompok nelayan Dumai yang terdata oleh HNSI Dumai sendiri? Ada lebih kurang 15-an ya. Salah satu, tapi kelompok nelayan ini ada yang memenuhi persyaratan, ada yang tidak memenuhi persyaratan. Di mana yang memenuhi persyaratan hanya menggunakan koperasi, ada koperasinya gitu, maksud saya bukan menggunakan. Jadi KUB yang sudah dibentuk, saya sarankan mohon kepada kelompok-kelompok usaha tolong dibuat koperasinya. Itu kenapa Bu, para nelayan yang sudah ada kelompok KUB itu harus membuat sebuah koperasi itu untuk apa kira-kira Bu? Jadi legalitas. Oh, legalitas. Gitu. Ya. Jadi legalitas untuk dibantu, memang salah satu persyaratannya adalah KUB yang memiliki koperasi. Nah, KUB yang memiliki koperasi yang sudah mendapatkan bantuan di Kota Dumai itu Putra Mandiri. Nah, koperasi Putra Mandiri di Dumai Selatan. Koperasi Putra Mandiri itu sendiri kondisi ekonomi nelayannya bagaimana Bu setelah Ibu lihat? Saya sempat turun ke lapangan, sempat melihat nelayan di sana adalah nelayan budidaya. Nah, nelayan budidaya. Jadi mereka mempunyai koperasi dan mempunyai KUB yang diketuai oleh Pak Husni. Nah, di sana sudah banyak dapat bantuan-bantuan. Kemudian terakhir juga sudah ada bantuan dilaporkan ke saya sama ketua koperasi tersebut yaitu Pak Husni. Nah, ini kita juga ada program di pemerintahan di pusat ya, program DPP bersama KKP itu program bantuan kapal sebenarnya. Bantuan kapal ini kemarin sempat saya masukkan koperasi Putra Mandiri, satu-satunya yang bisa masuk proposal. Itu anggaran tahun berapa itu? 2021. Tahun 2000 tahun ini ya? Iya, tahun ini. Nah, biasanya itu kalau saya tidak salah bantuan kapal itu
yang tahun-tahun lalu sudah dibuat dan dibentuk oleh KKP sendiri, kemudian diserahkan kapalnya. Namun untuk saat ini sesuai dengan kebutuhan, karena tidak banyak kapal yang tidak memenuhi kriteria sehingga tidak terpakai, tidak digunakan. Tidak bisa difungsikan oleh Tidak nelayan. bisa difungsikan karena tidak sesuai dengan kondisi laut kita. Nah, menurut Ibu sendiri tidak sesuainya kapal ini tadi, apa salah pemberian atau salah dari permintaan nelayan sendiri? Bagaimana? Tidak ada yang salah pemberian. Setiap pemberian pasti ada manfaatnya, cuman tidak sesuai dengan kebutuhan. Saya garis bawahi tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga untuk tahun ini bantuannya diminta dibuat sendiri oleh nelayan tersebut, nanti direka oleh kita sendiri, kemudian kebutuhannya seperti apa gitu. Jadi nelayan yang tahu nih kebutuhannya, posisinya seperti apa yang dibutuhkan oleh nelayan Ya, kita. benar. Baik, setelah Ibu melakukan bersama tim HMSI Dumai tinjau lapangan ke para nelayan-nelayan, Ya. apa saja yang Ibu dapatkan informasi keluhan-keluhan daripada nelayan? Ya, banyak sekali ya informasi yang saya dapatkan. Sebenarnya kalau saya sampaikan di sini mungkin banyak yang vulgar yang saya sampaikan, tapi saya sampaikan sedikit detail saja, mungkin bisa ditangkap. Yang pertama adalah hasil tangkapan. Hasil tangkapan para nelayan itu di laut seperti apa? Ya, nelayan kita di Kota Dumai kan banyak yang pergi pagi pulang sore. Nah, ini hasil tangkapan yang saya sampaikan adalah hasil tangkapan dari nelayan yang pergi pagi pulang sore. Nah, mereka mendapatkan hasil tangkapan itu sudah berbau seperti limbah. Nah, saya sendiri tadi sempat memegang keadaan udang ya, contohnya. Itu limbah ini limbah apa nih? Ini kan banyak kategori limbah, apakah limbah perusahaan atau limbah produksi yang lain mengalir ke laut? Nah, saya sendiri kan kalau berbicara seperti itu saya harus berbicara data. Ya. Saya tidak bisa membicarakan apa yang saya lihat, apa yang disampaikan nelayan. Jadi saya belum dapatkan data limbah seperti apa. Berarti belum diketahui ya hasil informasi dari nelayan itu limbah apa gitu? Ya, sebenarnya mungkin nelayan sudah tahu, tapi kita tidak bisa memberitahukan karena saya tidak bisa membicarakan kalau belum data. Jadi kalau kita berbicara by data itu ada penguatan, tapi kalau hanya si nelayan yang menyampaikan, saya belum bisa menyampaikan bahwa oh ini ternyata limbah ini loh. Tambahan itu aja mengenai limbah tadi ya, kita hanya sih berdasarkan laporan dari nelayan maksud kita, mereka mengatakan dia sudah dimasak udangnya tapi kayak lagi dan bau limbah. Jadi laporan-laporan seperti itu kita kumpulkan, dibikin BAP-nya, nanti kita serahkan ke lab. Kita uji coba, kalau memang terbukti limbah sudah. Baik. Selain daripada itu, apa saja yang lain keluhan ini? Saya survei juga ke lapangan. Ini survei di TPI ya. Jadi survei di TPI itu kurangnya ketersediaan es batu. Ini kasihan sekali loh. Es batu balok ya? Es batu balok. Iya, es batu balok untuk ikan itu kurang. Jadi seandainya ini hasil tangkapan ini yang didapatkan ya informasi juga hasil tangkapan ini sekarang sudah dapat dijual. Kemudian balik lagi nanti ke nelayannya. Itu kan mereka butuh es batu lagi. Meningkat lagi biaya mereka. Kemudian kadang-kadang es batu atau es balok yang digunakan ataupun yang dibutuhkan tidak sesuai dengan keinginan ataupun kebutuhan lah ya. Nah, itu dia. Nah, menurut Ibu sendiri sudah mengetahui nggak harga es balok itu seberapa sih sehingga nelayan itu kan termasuk keluhannya sehingga nelayan itu merasa keberatan seperti apa? Jadi gini, sebenarnya bukan harga es batu yang diberatkan oleh nelayan, tetapi ketersediaan es batu yang ada di TPI yang berarti itu menjadi salah satu PR. Ya, jadi salah satu PR kita juga mungkin apakah ada pihak swasta nantinya untuk pengadaan pabrik es batu balok atau seperti apa nanti solusinya ke depannya. Nah, kalau untuk harga itu bukan soal yang utama bagi nelayan kita. Tapi ketersediaan lah ya, ketersediaan. Saya garis bawahi ketersediaan es batu yang ada. Nah, selain itu lagi kemudian sistem yang dibangun. Ini sistem yang dibangun di TPI
saya lihat kurang berpihak untuk nelayan kita, sehingga banyaknya keluhan dari nelayan kita yang mungkin tidak bisa saya jabarkan, tapi saya sampaikan di sini secara gamblang sistemnya kurang berpihak terhadap itu nelayan. salah satu atensi kita. Itu PR buat kita ke depannya ini. Baik. Asal daripada tangkapan para nelayan di Kota Dumai ini, dari hasil survei HNSI sendiri, apakah itu pendapatannya dari Laut Dumai atau para nelayan mengambil dari Laut Tuan? Gini, saya jabarkan lagi, ada nelayan kita itu disebut nelayan harian, pergi pagi pulang sore. Nah, ada nelayan kita yang pergi memang pergi pagi seminggu ya, pergi pagi minggu depan baru pulang. Nah, nelayan yang pulangnya ini berminggu, di awal dia berangkat itu kan membutuhkan biaya, membutuhkan dana untuk anak istri yang ditinggal. Ini cerita sedikit. Nah, pada saat dibutuhkan biaya dan dana, tentu dia meminjam uang. Dalam hal ini pinjaman uang tentu ada konsekuensinya. Jadi yang saya dengarkan, peminjaman uang ini 10% untuk uang kas, pangkas, nggak boleh dijabarkan, pangkas nanti itu ya, pangkas ya, nggak boleh dijabarkan, nanti itu tugas kita. Baik. Pangkas itu jangan sampai ke situ lah. Nanti Baik. saya ini betul-betul saya gaul. Itu saya sering menahan-nahan. Apa langkah yang akan dilakukan oleh HNSI dengan para nelayan setelah melihat dari banyak jumlah keluhan yang disampaikan oleh nelayan? Jadi yang pertama kita koordinasi dengan dinas terkait, itu sudah pasti. Nah, koordinasi dengan dinas terkait tentang hal-hal apa yang kita dapatkan nantinya, kemudian bagaimana kita bisa memajukan, mensejahterakan nelayan. Kemudian tugas kita adalah menjemput, memperjuangkan program yang ada di DPP, yang ada di KKP, sehingga program tersebut bisa jatuh ke Dumai. Nah, salah satu program yang ingin kita dapatkan sekarang adalah kejar mutu pendidikan. Pendidikan untuk anak-anak nelayan atau pendidikan Khusus untuk anak nelayan. Wow. Nah, jadi ini program yang akan saya rebut ini, insya Allah mudah-mudahan ya, mohon doanya agar program ini kita dapatkan. Untuk pendidikan itu apakah mendirikan sebuah sekolah atau HNSI membiayai biaya sekolah anak-anak nelayan itu? Jadi gini, bukan HNSI mendirikan sebuah sekolah, tetapi HNSI mendatangkan tim pelatih ya, seperti guru yang dari pusat, itu memberikan suatu proses pembelajaran khusus buat anak-anak kita nelayan. Dimana anak-anak kita nelayan ini sekarang kan ini dampak COVID ini sudah luar biasa loh, dampak COVID ini. Anak-anak kita tidak mendapatkan proses pembelajaran sebagaimana mestinya. Jangan sampai anak-anak kita ini tidak mendapatkan pembelajaran, di rumah juga tidak dapat. Nah, anak nelayan kita ini kita tahu sama tahu ya, saya sampaikan di sini, bukan saya, sekali lagi saya mohon maaf, bukan saya merendahkan, bahwa pendidikan pada umumnya orang tua nelayan itu di SMP pada umumnya. Mungkin ada satu-satu yang SMA daripada ya, kemampuan mereka. tapi kita lihat memang pada umumnya di SMP. Nah, di situ kita harus masuk. Bagaimana kita memberikan, ada suatu modul nanti yang akan diberikan, tim pelatih turun langsung kepada anak-anak nelayan kita untuk mengajarkan sehingga anak-anak nelayan kita tetap mendapatkan itu sistem sistem tatap muka. Sistem tatap muka. Nah, Tatap itu muka. Sistem per minggu kah, per hari kah, atau sistem permanen? Nah, itu ada sesuai ketentuan modul. Jadi kapan mereka memberikan berapa lamanya itu pusat yang menentukan. Kita hanya di sini nanti menjemput program untuk kejar mutu pendidikan yang nantinya kita survei di sekolah-sekolah, sekolah mana saja yang banyak anak nelayannya. Kemudian setelah kita survei kita laporkan. Ada 5 sekolah, kalau bisa sekolah yang kita cari ini adalah daerah pesisir. Nah, daerah pesisir kalau bisa. Nah, itu pada umumnya anak-anak SD, tidak pada anak SMP atau SMA. Jadi kejar mutu pendidikan ini tujuan dan fokusnya adalah anak-anak SD. Baik Bu, itu untuk para anak-anak, para nelayan yang masalah mutu pendidikan. Nah, masalah dampak dari ekonomi orang tuanya sendiri, hasil daya tangkapnya itu apa yang akan
langkah yang akan dilakukan oleh HNSI sendiri? Jadi ini prosesnya panjang ya, karena untuk dampak ini bukan mudah kita memberikan ya. Yang pertama, kalau kita sampaikan tadi, semua terdampak terkait dengan COVID, bukan nelayan saja. Pada umumnya kita terdampak ya dengan adanya pandemi COVID ini. Namun kalau kita fokus, karena HNSI adalah fokus ke nelayan, salah satunya tadi kami bisa membantu memberikan sembako. Nah, itu dalam jangka waktu yang pendek bantuan kami, dan hanya sesaat mungkin bisa dirasakan oleh nelayan Artinya kita. HNSI itu bukan hanya berbicara secara umum, hanya pandai berbicara, tapi sudah melakukan aksi nyata ya, Bu? Ya. Dampak COVID ini ya, Bu? Ya, dampak COVID. Jadi kita coba bantu tadi, memberikan sembako. Alhamdulillah ada beras di dalamnya, kemudian ada minyak, ada gula, kemudian kita bawa juga masker tadi. Baik, Bu, ada tambahan lagi yang mau Ya, disampaikan? mungkin harapan saya ke depan dengan adanya HNSI ini merupakan suatu wadah bagi nelayan. Jadi saya berharap nelayan-nelayan yang ada di Kota Dumai mohon berikan data kepada HNSI sehingga nelayan-nelayan itu terdata oleh kami juga. Kami juga akan sinkronkan data dengan Dinas Perikanan. Karena bagaimanapun Dinas Perikanan adalah bapak angkat kita di sini. Kita tidak bisa menepiskan itu. Ya, Dinas Perikanan adalah bapak angkat kita. Nah, untuk nelayan-nelayan kita yang sudah buat kelompok ya KUB, itu sebaiknya buatlah koperasi gitu. Jadi tidak susah untuk membuat koperasi. Tadi sudah disampaikan, ada Bu, kami kalau buat koperasi itu ada uang yang harus disimpan di sana 20 juta. Itu tidak benar. Saya sudah buat koperasi, yang kebetulan saya adalah ketua BMD, saya buat koperasi, modalnya buat koperasi 5.500.000, dan itu hanya sekedar penulisan saja di administrasi. Nah, jika nanti sudah ada bantuan, itulah yang akan kita isi di dalamnya. Baik, Bu, yang pastinya DPC HNSI akan selalu peduli dengan para nelayan Kota Dumai. Insya Allah mudah-mudahan. Bu Anita, terima kasih ini sudah meluangkan waktunya untuk melakukan diskusi publik kepada Era TV. Baik pemirsa. Ada tambahan nggak dari Tengku? Mungkin Tengku tambahan. Silakan Tengku. Saya nambah sedikit aja, karena selama ini kan kita kan fokus ke darat. Selama ini mungkin ada juga beberapa aktivis, beberapa orang lah kan ke nelayan. Karena semenjak ketua Anita Aryani menjadi ketua HNSI, ya saya pribadi ya selama ini ya saya kenali ketua Anita ya banyak gebrakan-gebrakan yang dibuat dan akan dibuat. Salah satu kapal, ya salah satu kapal, habis itu rumah layak uni juga, habis itu sekolah untuk nelayan juga. Jadi banyak gebrakan kita buat, ya kita mulai dari ujung ke ujung. Nah, ya itu, maka itu untuk nelayan-nelayan ya sabar, jangan pikir macam-macam. Mungkin kita akan turun ke daerah masing-masing. Terima kasih. Baik, itu tadi sedikit penambahan dari Pak Tengku ya, Wakil Ketua DPC HNSI Kota Dumai. Baik pemirsa, itulah tadi hasil diskusi publik kita bersama Ketua DPC HNSI Kota Dumai di sekretariatnya. Mungkin ada manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat, khususnya para nelayan. Jika ada penyampaian-penyampaian yang kurang berkenan daripada publik, mungkin itu di luar daripada jangkauan kami. Era TV melaporkan.